Lantas pemirsa, sejauh mana gagasan ketiga capres soal pemberantasan korupsi di tanah air dan penanganan konflik Papua yang tak pernah berakhir pada debat perdana capres malam tadi. Kita akan mendiskusikannya bersama dengan mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga peneliti Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadana. Kita langsung sapa, selamat pagi Pak Taufan, selamat pagi Pak Kurnia. Selamat Selamat pagi. pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Pak Taufan dari debat tadi malam yang bisa dikatakan seru begitu ya. Dari awal saja sudah mulai panas begitu, tensinya sudah mulai terasa. Ada beberapa subtema, ini mulai dari pemerintahan, hukum, HAM, kemudian ada korupsi, demokrasi, dan juga sampai dengan kerukunan warga. Nah kalau dari secara umum Pak Taufan, apakah Anda melihat jawaban-jawaban dari para capres ini sudah mewakili keingintahuan publik? Ya, sebagian besar sih sudah ya. Misalnya, jadi begini, saya mungkin cerita sekilas dulu. Dalam pembuatan pertanyaan, memang kami sengaja ya membuat satu statement terlebih dahulu yang memang itu jadi perdebatan publik. Misalnya soal Papua ya. Sehingga ada perdebatan apakah ini disebabkan oleh adanya separatisme atau oleh karena ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi misalnya begitu. Soal korupsi misalnya, sebetulnya ada pertanyaan tapi tidak tercabut waktu itu. Yang kami sudah siapkan yaitu soal revisi Undang-Undang KPK yang oleh sebagian besar ahli, aktivis misalnya dianggap sebagai pelemahan. Itu kita tanyakan langkahnya apa, gitu. Tapi kemarin tidak muncul, yang muncul justru pertanyaan yang ketiga yang kami siapkan juga. Jadi sebagian besar sudah dijawab ya, misalnya soal Papua ya, ada keinginan yang kuat misalnya untuk melakukan dialog. Dan memang itu yang diinginkan. Sebab puluhan tahun ya, pendekatan keamanan itu sudah terbukti tidak menyelesaikan masalah. Itu diakui oleh pemerintahan yang sekarang. Karena itu memang dalam kepemimpinan saya tempoh hari sebagai Ketua Komnas HAM itu kita bersama-sama dengan pemerintah melakukan upaya dialog. Bahkan akhirnya kami melahirkan satu perjanjian jeda kemanusiaan antara Komnas HAM ya, dengan pihak Papua. Dalam hal ini misalnya ULMWP ya, rekan-rekan dari OPM juga ditandatangani oleh pimpinan agama Majelis Rakyat Papua ya. Jadi sekarang itu didukung oleh para tokoh-tokoh agama dari KWI, PGI, PBNU dan lain-lain itu juga mendukung. Artinya semua orang sudah masuk kepada tataran itu ya. Karena itu sekarang yang dibutuhkan oleh publik adalah ketika capres ini bisa menjelaskan nggak kira-kira langkah-langkah konkret untuk meneruskan upaya-upaya dialog dalam rangka mencapai satu penyelesaian yang lebih komprehensif, keluar dari pendekatan yang selama ini sudah dilakukan puluhan tahun dan tidak terbukti mampu menyelesaikan persoalan, bahkan tidak saja menyebabkan korban pada masyarakat sipil, tapi juga pada aparat kita. Catatan-catatan mengenai bagaimana aparat TNI dan Polri kita yang misalnya mengalami tertembak atau terbunuh misalnya ya, atau gugur, itu juga banyak terjadi. Jadi tidak hanya masyarakat sipil. Baik. Apakah Ya, kita Pak teruskan Taufan, ini? tadi Itu yang kami butuhkan. Tadi ketika menyinggung soal langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan, saya akan merecap lagi kalau soal tadi terkait dengan tren kekerasan di Papua yang semakin meningkat yang tadi malam ditanyakan. Jawaban Prabowo ini memperkuat pengamanan dan juga pembangunan ekonomi. Sementara kalau Ganjar tadi seperti sudah dikatakan mengedepankan dialog, tapi kalau Anies Baswedan menilai masalah utamanya itu bukan kekerasannya Pak, tapi tidak adanya keadilan di Papua. Nah kalau menurut Pak Taufan yang memang membidangi HAM, apakah jawaban-jawaban tadi itu sudah cukup spesifik langkah-langkah tadi untuk mengatasi masalah kekerasan HAM yang ada di Papua? Ya, pasangan nomor satu ya, Mas Anies dan Mas Ganjar, saya kira punya perspektif yang sama ya. Kenapa ada usulan dialog? Kan karena memang ada hal-hal yang dirasakan sebagai ketidakadilan ingin diselesaikan secara bersama-sama dengan pendekatan yang lebih damai, lebih peaceful, kan kurang lebih begitu. Cuman Mas Anies menyorot dari angle penyebabnya dan Mas Ganjar melihat dari apa tawarannya. Tapi saya kira yang agak berbeda memang dari Pak Prabowo yang justru lebih kepada sepertinya gitu ya, tetap mempertahankan pendekatan yang lampau, bahkan mengutip kata-kata ini ada separatis, ada macam-macam. Tetapi saya agak kaget juga pada akhirnya, gitu, misalnya ketiga-tiganya sepakat untuk dialog. Memang karena ini waktunya terbatas, tiga-tiganya belum bisa menjelaskan secara lebih spesifik, lebih detail. Tapi paling tidak ada komitmen
dari ketika Capres bahwa pendekatan dialog itu adalah pendekatan yang paling manusiawi, paling bermartabat untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan dengan pendekatan keamanan. Kalau memang dialog menjadi pendekatan yang harus diutamakan begitu Pak, ini melibatkan siapa misalnya? Apakah harus melibatkan tokoh-tokoh agama misalnya? Atau siapa pihak-pihak yang berpengaruh untuk bisa menyelesaikan masalah HAM? Ya sebelumnya, ya saya terus terang saya katakan tadi ya, waktu saya jadi ketua Komnas HAM, kami itu berinteraksi dengan pihak istana. Bahkan Presiden perintahkan misalnya Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud ini untuk terus tiktokan dengan Komnas HAM. Jadi kita disupport sebetulnya juga oleh Mabes Polri dan Mabes TNI. Jadi sebenarnya udah ada kehendak itu dari pemerintah ya. Sekarang tinggal bagaimana itu melanjutkan, karena kebetulan apa yang sudah kami capai tempo hari itu kami nggak tahu apa alasan tiba-tiba dibatalkan misalnya. Yang membuat teman-teman di saudara-saudara kita di Papua itu marah. Nah, siapa pihak yang harus dilibatkan? Ya, tidak bisa tidak ya, memang salah satunya adalah pihak bersenjata di sana. Karena mereka satu elemen yang memang ikut berperan di dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Selain itu tokoh-tokoh agama. Baru-baru ini sebulan yang lalu, tokoh-tokoh agama kita misalnya Ketua Umum KWI, Ketua Umum PGI, dari Ketua Umum PBNU, Muhammadiyah dan lain-lain itu menyerukan hal yang sama untuk penyelesaian Papua dengan dialog itu. Jadi saya kira ini Baik. sudah ada satu diskursus yang sangat besar ya, baik di Papua maupun di nasional. Bahkan saya katakan ya, waktu saya ke PBB, saya ke Uni Eropa, itu juga mendapat sambutan yang sangat tinggi dari mereka bahwa penyelesaian Papua itu harus dengan jalan dialog. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.